Halo teman-teman, selamat datang di video dengan judul Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Ditujukan untuk siswa SMP kelas 9 semester 2. Sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu yuk tujuan pembelajarannya. Urutan materi pada video ini sebagai berikut. Pernahkah kamu melihat proses penyembelihan hewan? Tata cara penyembelihan sudah diatur loh dalam Islam. Ada penyembelihan untuk konsumsi dan ada penyembelihan untuk ibadah. Tentunya penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk ibadah. Kurban dilakukan berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Tahukah kamu apa itu kurban? Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Sedangkan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, dapat diketahui, hukum pelaksanaan kurban adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Oke, selanjutnya ketentuan hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan. Hewan yang diperbolehkan disembelih untuk kurban adalah jenis binatang ternak. Unta, sapi atau kerbau, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Boleh yang berjenis kelamin hewan jantan maupun betina. Kedua, usia hewan harus cukup atau muslimah yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Untuk kurban unta minimal 5 tahun. Untuk kurban sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Untuk kurban kambing minimal 2 tahun. Dan untuk kurban domba minimal 1 tahun. Ketiga, kondisi hewan. Hewan kurban harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. 4. Kepemilikan hewan. Hewan yang dikurbankan harus milik sendiri, hasil dari ternak sendiri atau lewat jual beli yang sah. Jadi tidak boleh dari hasil gadai atau mencuri. Selanjutnya, pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam keadaan masih mentah atau belum masak. Menurut sebagian besar ulama, terdapat 3 kelompok orang yang berhak menerima daging kurban, diantaranya yaitu 1. Orang yang berkurban dan keluarganya dianjurkan untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya. Hal ini dikarenakan Nabi pernah memakan daging hewan kurbannya sendiri. Dianjurkan mengkonsumsi tidak melebihi 1/3 dari daging hewan kurban. 2. Dibagikan kepada tetangga, teman, dan kerabat sebagai hadiah. Dan yang ketiga dibagikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan kurban, yaitu menghidupkan makna takbir di Hari Raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian menghidupkan sunnah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Selanjutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Dan kurban juga mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah,
Nah, setelah mempelajari materi, diharapkan kamu dapat menjawab kuis berikut ini dengan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.